Jangan bilang kita buka itu kalian. Berusuh. Gak boleh begitu. Kami orang HKBP. Iya, saya yang pendidikan. Sama orang Pak. Gak boleh begitu ngomong. Kau bilang bukan gereja kami itu. Gereja kami itu. Bukan hanya gereja kali. Loh iya. Jangan begitu ngomong. Kami juga orang HKBP. Iya, pendeta ngomong begitu. Sama saja. Gak boleh begitu. Aman. Oh, amang-amang jalan amang-amang sama saya. Tidak usah tanya-tanya. Iya. Angkat tanya. Harus keluar. Iya. Tidak ada urusan. Oh, udah ketawa lagi. Ini kan bukan warga kita. Iya, memang benar. Urusan Palangkaraya. Bukan gereja. Saya sekali lagi. Gereja kami dari mana tuh atasannya? Kami suruh. Mau kayak berat, kusok kusok hari, hubungi pimpinanmu. Iya. Fungsionari atasanmu. Hubungi pimpinanmu. Kau Datang dengan SK. Jangan hawis kamu lah. Boh, jangan hari ini marah-marah. orang di sini. Ini HKBP. KKBP baru sampai saya yang mendirikan. Gereja HKBP. Iya, saya yang mendirikan. Bukan gereja kalian. Bukan cuma Siapa bilang? kalian yang punya. Bukan gerejamu itu. Bukan kalian Gereja gereja. kami. Iya, gereja Bukan gerejamu HKBP. itu. Tapi kan kami. Jangan bilang kita bukan Kami gereja orang kami. HKBP. Gak boleh begitu. Kami orang HKBP. Iya, saya yang mendirikan. Sama-sama Boleh memiliki. begitu ngomong. Sama-sama Kau bilang memiliki. bukan gereja kami itu. Gereja kami itu. Bukan hanya gereja kali. Iya. Jangan begitu ngomong. Kami juga orang Iya, HKBP. pendeta ngomong begitu. Sama saja. Gak boleh begitu. Aman. Oh, amang-amang jalan amang-amang sama saya. Tidak usah tanya-tanya. Iya. Tanya. Harus keluar. Iya. Tidak ada urusan. Oh, udah ketawa lagi. Ini kan bukan warga kita. Iya, memang benar. Urusan Palangkaraya. Bukan gereja. Iya, urusan Saya sekali lagi. Gereja kami baru milik kami, bukan milik kita. Kamu tahu. Mau kayak berat, kusok kusok hari, hubungi pimpinanmu. Jangan begitu kau ngomong dengan saya. Fungsionari atasanmu. Jemaat yang dimulaikan Tuhan Yesus, kita akan membahas tentang waduha. Waduha. Wala ini ija saja. Itu kalimat wadu. Wa nih teh. Wa. Jadi wa. Wadulha. Si wadul hahaha. Wala ini ijaz saja hahaha. Wa ma robuka wa ma kola. Berarti kebenaran besar, kebenaran besar. Kebenaran besar, kebenaran besar. Besar uapnya, besar bohongnya. Kebenaran besar, kebenaran besar. Kebenaran besar, kebenaran besar. Besar uapnya, besar omongnya. Kamu menghina umat Islam seluruh dunia, bukan cuma pada kita. Satu dari anak bapak karena ketiga mahal. Sudah ada di rumah, Pak. Alima, segera kirimkan anggota ini. Segera kirimkan anggota. Ini binatang ini. Ini binatang ini bisa dilamatkan ya setan babi. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, kamu menghina kami, nggak kayak gitu kamu. Kak, aku juga pernah dihina. Tahu aja itu sih Tapi aku tidak mau bikin kayak gini. Kamu anjing yang menghina kamu siapa? Ngerti nggak kamu? Orang gak ada bener-bener kamu ini ya. Hah? Aku tidak dengar, benar Pak. Tidak ada niat mas. Siapa jadinya? Saya tidak ada niat Ini apa? Ini apa video ini? Video ini apa? Video kamu ini apa? Video kamu ini apa? Hah? Nangis kami Pak, kami nonton video kamu ini, ngerti nggak? Nangis kami. Sudah. Kau jelaskan, kau disuruh siapa? Hah? Hah?
Kau jelaskan siapa yang nyuruh kau? Ya? Kayak pemaksaan di SMK gua tuh, kantor polisi itu. untuk belajar agama Islam. Ya. Karena ada di situ ajaran agama Kristen. Ya, terus? Kenapa kau mau? Kau sadar nggak kalau itu mengganggu? Tapi tak ada Tahu salah jawabkan. Tahu salah. agama. Usah didengar Hmm. Pak. Agama. Jadi Ini nggak gila, Bu. Ini nggak gila. Itu jangan pura-pura. Kita bawa nanti ke rumah sakit kalau Bapak. Orang gila. Enggak. Enggak, Pak. Ya? Enggak, memang nak pakai Jakarta lah. Enggak. Kita harus proses dulu, proses hukum dulu. Ya. Daripada kawan-kawan yang di sana semua akan merodok ke sini. Sini, Bu, Ya. masalahnya, Bu. Mau turun ini, habis Mau turun. ini rumah nanti. Ya, habis. Ya. Halo, kau jelaskan. Lagi. Kalian yang terus mengasih gift dan koin. Sehingga apa? Dia semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk itu. Kalau saya orang yang tahu merem, kapan merem. Saya bilang tidak, saya berhenti dulu. Kenapa suruh Simamora waktu itu tidak berhenti? Karena ada jaminan-jaminan dari orang Kristen. Tenang kau. Kalau di dalam kau nanti kami yang ngurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin melaporkan teman-teman ya, ingin memberitahukan kepada khalayak ramai, kepada teman-teman semua tentang dua berita yang sangat menggemparkan dunia diskusi lintas iman. Apalagi dunia teman-teman kita Kristen, teman-teman. Apa yang terjadi? Yang pertama ya, seorang pendeta diduga diusir paksa oleh jemaatnya, teman-teman. Jadi ada seorang pendeta yang diusir oleh jemaatnya. Yang ngusir jemaat ya teman-teman ya, bukan pihak muslim. Jangan nanti ada fitnah ataupun framing dari Polikardus yang mengatakan pendeta diusir. Diusir oleh siapa? Yang jadi pertanyaan, diusir oleh siapa, kan begitu. Jadi ini adalah seorang pendeta di gereja HKBP yang bernama Pendeta Faber Manurung. Ya. Pendeta Faber Manurung yang menjadi gembala di HKBP Sampit diusir ya oleh warganya, oleh jemaatnya. Jadi ini viral teman-teman, tapi kita nonton dulu sebelum kita lanjutkan ya. Beredar video viral yang memperlihatkan seorang pendeta di kota Sampit, Kota Waringin Timur mendapatkan perlakuan tidak baik dari Sintua dan jemaatnya. Dalam video tersebut ada perdebatan memperebutkan barang milik gereja atau inventaris gereja. Bahkan terlihat jemaat mengangkut barang dari rumah pendeta dengan mobil bak terbuka. Jika ditelusuri, pendeta tersebut bernama Pendeta Faber Manurung yang bertugas di HKBP Parulian Sampit. Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak HKBP mengenai persoalan ini. Berikut ini videonya. Gereja kami. Bukan gerejamu itu. Tapi kan kami. Jangan bilang bukan gereja kalian. Merusuh. Gak boleh begitu. Kami orang HKBP. Iya, saya yang mendirikan. Sama orang Pak. Gak boleh begitu ngomong. Kau bilang bukan gereja kami itu. Gereja kami itu. Bukan hanya gereja kali. Loh iya. Jangan begitu ngomong. Kami juga orang Iya, pendeta ngomong begitu. Sama saja. Gak boleh begitu. Oh, amang-amang jalan amang-amang sama saya. Tidak usah tanya-tanya. Iya. Harus keluar. Iya. Tidak ada urusan. Boleh ketawa lagi. Ini kan bukan warga kita. Iya, memang benar. Urusan Palangkaraya. Bukan gereja kami. Saya sekali lagi Gereja kamu dari mana tuh atasannya? Sekarang kami suruh. Kamu tahu. Kalau kayak beratak kusok sehari, hubungi pimpinanmu. Iya. Misionari atasanmu. Hubungi pimpinanmu. Datang dengan SK. Jangan hawis kamu lah. Boh, jangan Kami tidak marah-marah. oh yang di sini. Ini HKBP. Tapi saya yang mendirikan. Gereja HKBP. Iya, saya yang mendirikan. Bukan gereja kalian. Bukan cuma Siapa bilang? kalian yang punya. Bukan gerejamu itu. Bukan kalian Gereja punya. kami. Iya, gereja Bukan gerejamu HKBP. itu. Tapi kan kami. Jangan bilang bukan. Kami orang HKBP. Nggak boleh begitu. Kami orang HKBP. Iya, saya yang mendirikan. Sama-sama memiliki. boleh begitu ngomong. Sama-sama Kau memiliki. bilang bukan gereja kami itu. Gereja kami itu. Bukan hanya gereja kalian. Jangan begitu ngomong. Kami juga orang Iya, HKBP. pendeta ngomong begitu. Sama saja. Nggak boleh begitu. Amang. Oh, amang-amang jalan amang-amang sama saya. Tidak usah tanya-tanya. Iya. Harus keluar.
Iya. Tidak ada urusan. Boleh ketawa lagi. Ini kan keluarga kita. Iya, memang benar. Urusan Palangkaraya. Bukan gitu. Gereja kami baru milik kami, bukan milik kita. Kamu tahu. Oke, beratak kau sok kusir hari. Hubungi pimpinanmu. Begitu kau ngomong dengan saya. Hubungi pimpinanmu. Kamu makan gaji dari ruas AKBP. Iya, kami yang menjadi kamu. Semua ada dalam struktur Apa? ini. Semua ada dalam struktur ini. Memang begitu. Iya, semua ada dalam struktur. Jangan bilang milik AKBP baru milikmu. Milik kami itu. Kau yang ngomong gitu tadi. Tadi saya tidak bilang milik Kok saya. kau ngomong kau Tidak. Makanya tenang emang santai. Saya yang mendirikan itu. Santai. Itu gereja Tuhan amang. Sabar. Iya. Harus keluar. Kau nggak tahu sejarah. Gereja Tuhan amang inang. Beratak kamu usir kami. Telepon pimpinanmu. Dan diterima di sini kamu. Sekarang begini amang. Hal yang sama. Kalau merasa keberatan sampaikan kepada pendeta resmi. Kalau kami ison. Iya. Keluar. Wow, aman, santai. Tenang, amang, tenang. Wah, Oh, wah apa? enak-enak kami. Iya. Oke, dengar. 3 bulan kasus ini. Kalian ada Oke, dengar. Semua bisa diselesaikan dengan prosedurnya. Jangan enggak, mereka juga mau video, amang. Mereka juga mau video. Kalian kan sudah Amang, dipindahkan. mereka mau Tidak video. perlu. Mereka mau Baca video, surat amang. kemarin. Sudah ada kan? Mereka mau Tidak video. perlu. Mereka mau Sudah, video. harus ada. Kau sekongkol. Buat kamu. Jangan senani. Patung Tuhan. Kau jangan macam-macam kamu. Itu nanti meninggal. Urus dirim tu Palangkaraya. Ini bisa berurusan. Baik. Telepon pimpinanmu. Dan kita terima yang sonimmu. SK-nya belum ada, amang. SK-nya belum ada. Kalaupun ada SK-nya, ada prosedurnya. Kami tidak butuh prosedur, kami butuh kenyamanan. Semua Pelayanan yang organisasi. terbaik. Prosedur itu untuk kamu. Organisasi ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Kami butuh pelayanan yang terbaik. Kami terganggu selama 3 bulan. Semua organisasi ada prosedurnya, amang. Proses kau itu untuk kamu, bukan Ada untuk prosedurnya. umat, bukan Amang, untuk rakyat. Saya mengingatkan semua organisasi ada prosedurnya. Semua organisasi ada prosedurnya. Seperti orang bijak saja. Semua proses itu ada, amang, dalam organisasi. Kita organisasi, kita nggak bicara pribadi. Itu pelayanan natal. Ya ada. Ada forumnya, ada forumnya. Ada forumnya. Keluar. Ada forumnya. Ada forumnya. Amang, semua saya ingatkan. Ada forumnya. Semua ada forumnya. Semua ada forumnya. Iya, ada forumnya, Amang. Ada prosedurnya. Ya, itu ada forumnya dibahasnya. Iya, ada forumnya. Ada forumnya. Ada forumnya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada forumnya. Semua ada forumnya, Amang. Semua ada forumnya. Semua ada forumnya. Semua ada prosesnya, ada prosedurnya. Kita berorganisasi, bukan pribadi. Ya silakan kalau kalian mau pakai apa yang kalian kehendaki, tapi semua ada prosedurnya. Kalau ada prosesnya bukan main segala pecah segala dia segala macam. Semua ada perhaladu. ada yang bisa forumnya. ada kompromi Ada untuk forumnya, menyelesaikan. Amang. Bukan Ada- kehendak pribadi. Ada forumnya, Amang. Ada forumnya. Ada forumnya. Ada prosedurnya. Ada forum. Dibahasnya tidak di sini. Ada forumnya. Ada forumnya. Ada forumnya.
Ada forumnya. Dijalankan nggak? Ada forumnya. Kutanya dulu kau. Ada forumnya. Ada nggak? Dijalankan. Ada forumnya. Dijalankan dia nggak? Ada forumnya. Dijalankan nggak? Ada forumnya. Ada Iya, ada forumnya. Dijalankan nggak? Ada forumnya, Amang. Semua ada forumnya. Ada forumnya, ada panelnya. Iya, ada prosesnya, Amang. Ada prosedurnya. Prosedur langsung terjadi. Nanti dibahas sama pendeta resort. Panggil aja. Ya. Coba bayangkan kami seperti Dan memakai ibadah. Ada Prosedur harus ya, tahu prosedur. Apa ini prosedur sama dia? Gak perlu dibalas, Pak. Gak perlu dibalas. Iya, harus gitu. Mendamaikan lah. Seorang pendeta kan tugas mendamaikan. Ya, kalian sudah dengar ya teman-teman bagaimana ributnya antar mereka. Jadi memang cukup miris kalau saya bilang ya. Ini cukup miris teman-teman. Seorang pendeta diusir oleh jemaatnya sendiri. Dan jemaatnya itu ingin mengambil semua barang-barang yang ada di rumah pendeta Faber Manurung. Jadi dikatakan bahwa, loh ini nggak boleh dong, masa barang-barang orang mau diambil? Masa barang-barang pendeta mau diambil? Ini mirip dengan pendeta Beluku Suntur yang mengatakan bahwa alat-alat musik dia diambil oleh murid-muridnya ya. Kalau Beluku Suntur barang-barangnya diambil murid, kalau pendeta Faber barang-barangnya mau diambil sama jemaatnya. Dan berdasarkan data yang kita dapat, menurut keterangan jemaatnya, mereka hendak mengamankan barang-barang milik gereja. Jadi, rumah yang ditinggali oleh pendeta Faber Manurung itu adalah rumah dinas. Rumah dinas yang diberikan oleh gereja, yang berlokasi di perumahan PT Bagas Paradeso. Dan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut adalah inventaris, aset dari gereja. Sehingga menurut jemaat-jemaat tersebut, mereka ingin mengamankan. Jadi barang-barang tersebut bukan mau mereka colong, bukan mau mereka jadikan milik pribadi, tapi mau mereka amankan, di mana barang-barang tersebut akan mereka simpan di gereja. Disimpan nanti di gereja dulu, untuk nanti dipergunakan oleh pendeta-pendeta yang baru. Jadi memang mereka meminta pendeta Faber ini harus segera dimutasikan atau dikeluarkan dari gereja tersebut. Jadi memang jemaatnya udah nggak cocok nih, nggak senang dengan pendetanya. Itu yang terjadi, ya. Jadi dikatakan barang-barang itu kami amankan dan kami simpan di gereja HKBP Parulian Sampit, bukan tindakan perampasan, tapi bagian dari persiapan untuk pendeta baru yang akan datang, kata MH Nenggolan. Lebih lanjut, ia juga menanggapi pernyataan dalam video yang menyebut gereja dibangun oleh HKBP. Menurut Panatua Gereja, pembangunan gereja HKBP Parulian Sampit dilakukan secara swadaya bersama jemaat dan donatur eksternal. Konflik di internal gereja HKBP Parulian Sampit semakin meruncing setelah tidak adanya respon terhadap surat yang disampaikan oleh Parhalado dan jemaat yang meminta pelayanan dari HKBP Resort Palangkaraya, dan surat tersebut juga telah ditembuskan ke HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur, Surabaya, dan HKBP Pusat di Pairaja Tarutung. Surat itu mencantumkan berbagai alasan yang menjadi dasar permintaan pelayanan ibadah di HKBP Parulian Sampit. Dalam surat tersebut menguraikan beberapa sumber permasalahan, antara lain yang menjadi sorotan adalah dugaan sikap skeptis dan tendensius dari pendeta Faber Manurung terhadap sentralisasi HKBP. Pendeta Faber disebut meminta agar kewajiban sentralisasi keuangan dihentikan karena gajinya belum dibayarkan oleh pusat sehubungan adanya permasalahan pribadi beliau dengan pusat. Dan menurut pendeta Faber, sentralisasi dianggap hanya memperkaya pimpinan-pimpinan HKBP. Terkait hal ini disampaikan dalam sermon atau pertemuan Parhalado sebanyak 2 kali dalam waktu yang berbeda, tulis Parhalado dalam suratnya. Masalah lain yang dipersoalkan adalah keikutsertaan pendeta Faber dalam sinode Godang di Pairaja Tarutung. Dia menyatakan berangkat sebagai peserta dan meminta segala pembiayaan keberangkatan dia ke sinode Godang harus dibiayai dari kas gereja sebesar 12 juta.
Padahal dia bukan utusan ataupun perwakilan dari HKBP Resort Palangkaraya. Sehingga permintaannya tidak dapat dipenuhi karena hal ini Pendeta Faber Manurung menyebarkan informasi bohong bahwa Parhalado menghalangi keberangkatannya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, jadi ini masalah duit, teman-teman. Ya, masalah duit. Dari pendetanya, Pendeta Faber, dia mengatakan kalau bisa keuangan itu diurus masing-masing. Jangan lagi ke HKBP yang pusat. Ya, dia nggak mau. Dia maunya itu ya dia yang pegang kuasa. Sedangkan menurut sintuanya ya harus sesuai dengan peraturan pusat. Nah, jadi ujung-ujungnya masalah duit. Apalagi saat dia mau ikut rapat ya. Dia minta 12 juta tetapi tidak diberikan. 12 juta ini tidak diberikan sehingga terjadi cekcok, ribut. Ya, makin ribut lah mereka. Nah, jadi ini cukup menarik, teman-teman. Ya, cukup menarik. Gara-gara duit. Gara-gara duit, ya. Ribut lagi. Terus ada lagi nih. Ketegangan semakin meningkat ketika Parhalado menolak usulan, ya. Ini Parhalado nih nama orang ya, teman-teman ya. Menolak usulan kegiatan dan anggaran tahun 2025 yang diajukan oleh Pendeta Faber Manurung dalam rapat Parhaladi. Beberapa usulan yang ditolak antara lain pembelian sepeda listrik untuk istrinya. Padahal kendaraan dinas operasional berupa sepeda motor telah tersedia. Dan pembayaran tunjangan struktur pimpinan jemaat sebesar 4.800.000 sebulan. Yang menurut Parhalado, hal tersebut sudah include dalam pengajian sentralisasi dari HKBP Pusat, sehingga kami, Parhalado, menolak. Ya, ini Parhalado nampaknya ini gabungan Sintua ya. Sintua-Sintua yang ada di gereja tersebut. Panatuanya. Selain itu, Pendeta Faber juga disebut melakukan pemecatan secara sepihak terhadap ketua panitia pembangunan gereja yang bukan menjadi kewenangannya, serta berupaya memblokir rekening panitia pembangunan gereja tanpa ada koordinasi dengan Parhalado. Kemudian Pendeta Faber menuduh tanpa dasar bahwa panitia pembangunan gereja telah menggelapkan dana sebesar 40 juta dan menyatakan bahwa panitia pembangunan tidak menyerahkan laporan keuangan pada tanggal 30 Desember 2024. Oke, sebagai bukti saya sertakan ini beritanya ya. Nanti teman-teman sebelah nih suka nanti bilang, wah mana ada itu bohong gitu kan. Nih ya. Nih. Ini klarifikasi pihak Parhalado. Jadi orang yang mengusir mereka itu memberikan klarifikasi. Kenapa Pendeta Faber Manurung diusir. Ya, ini dari Mata Kalteng. Ya. Nih, baca sendiri teman-teman ya. Jadi kita cuma membacakan tanpa kita menambah-nambahkan, karena kita bukan channel Polikardus. Ini ya, masalah 12 juta, terus masalah kendaraan, masalah uang 4.800.000 sebulan, terus menggelapkan dana 40 juta. Nih, ya, jadi semua yang saya sampaikan tadi sesuai dengan berita, ya, berita yang ada di media ini. Kalau saya cuma membacakan, dan masih panjang lagi teman-teman, masih panjang lagi, oke? Nah, itu yang terjadi. Jadi, ya biasalah teman-teman. Semua gara-gara fulus. Gara-gara fulus, teman-teman. Ini pembagiannya yang nggak cocok, atau ada yang nggak beres, ya kita nggak tahu. Urusan internal mereka lah. Karena memang sering terjadi. Ya, kalau teman-teman baca berita, udah biasa itu. Bahkan ada pendeta berantem di mimbar juga ada. Atau enggak pendetanya disuruh untuk jangan lagi datang, minta tukar pendeta. Atau enggak pendeta baru datang, dicegat oleh pendeta lama, itu ada juga. Ya, kemarin di Bogor, HKBP juga, teman-teman. HKBP juga, jemaat yang pro dengan pendeta lama, tidak terima ada pendeta baru. Ya, tidak terima, karena dia merasa bahwa dia yang membangun gereja tersebut, ini jemaat-jemaat dia yang membesarkan gereja tersebut, giliran sudah besar, giliran sudah rame jemaatnya, giliran sudah enak-enak, masa dia mau ditukar? Nggak terima, ribut. Ya, biasalah teman-teman ya. Biasa, jadi manusiawi sekali. Ya, saya nggak tahu ini di mana roh yang menuntun mereka ya, di mana rohnya. Oke, kita akan lanjut di berita kedua teman-teman yang nggak kalah seru. Ya, berita kedua adalah Ketua Sinode GPDI Pendeta John Weol dipanggil penyidik Polda Metro. Ada apa? Wih, ngeri teman-teman ya. Oke, kita dengarkan dulu beritanya teman-teman. Breaking news. Ketua Umum Aliran Sinode Pentakosta dipanggil Polda Metro Jaya. Pendeta yang berinisial JW
yang pasti bukan John Wick, bersama dengan bendahara umum yang berinisial BL, mereka itu dilaporkan oleh seorang pendeta juga di dalam organisasi yang sama yang berinisial JM, yang pasti bukan John Mayer. Dan berita ini sudah dimuat di beberapa media massa. Ini saya kutip beberapa beritanya. Dari hariansentana.com, pimpinan sinode gereja melaporkan ke Polda Metro. Dalam keterangannya, pelapor pendeta JM mengatakan bahwa pendeta JW diduga kuat telah menggelapkan. Itu Harian Sentana. Majalah Spektrum memberikan judul, Ketua Umum Sinode gereja ini, pendeta JW dipanggil penyidik Polda. Pendeta JW dilaporkan oleh pendeta JM ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan dana sinode. Satu lagi, diduga lakukan penggelapan dana, ketum dan bendum sinode aliran Pentakosta dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Saya sudah membaca beritanya, kira-kira begini kasusnya. Sinode ini biasanya untuk keperluan organisasi itu menarik iuran dari anggota-anggotanya. Iurannya itu sebesar 10%, yang juga bisa disebut persepuluhan di dalam sinode itu. Nah, dalam sinode itu ada gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang misalnya ada di pedesaan. Pendeta-pendeta yang ada di desa itu memberikan persepuluhan ke organisasi itu yang ada di bagian kecamatan. Dan setelah sampai di kecamatan, di majelis wilayah ini harus menyetor iuran 1/10 juga ke majelis yang ada di tingkat daerah. Dari tingkat daerah harus menyetor iuran sebesar 10% itu ke majelis yang ada di tingkat pusat. Itulah alur iuran 1/10 dalam organisasi tersebut. Ya, kenapa saya tahu? Karena dulunya saya ada di sinode tersebut. Nah, iuran yang diberikan atau disetor ke majelis yang ada di bagian pusat, dana inilah yang diduga diselewengkan atau digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sinode tersebut. Kita akan tunggu kelanjutannya. Apakah ini akan sampai ke tingkat pengadilan atau akan berakhir dengan restoratif justice, atau sang ketua umum ini akan mundur dari jabatan di organisasi gereja tersebut. Demikianlah breaking news. Kita akan bertemu kembali di video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Ya, bukan John Wick ya teman-teman, tapi John Weol. Itu dia sensor kalau saya langsung kasih nampak karena memang sudah ada beritanya ya. Kecuali belum ada beritanya, kita buat-buat sendiri, itu nggak boleh. Nah, ini langsung dari majalah Spektrum. Ketua Sinode GPDI, Pendeta John Weol dipanggil penyidik Polda Metro. Ada apa? Nih. Dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penggelapan. Wih, penggelapan teman-teman. Ya, dugaannya adalah penggelapan. Penggelapannya tentu saja penggelapan duit. Nggak mungkin penggelapan istri, penggelapan apa kayak gitu ya. Nggak mungkin teman-teman. Ya, ini penggelapan selalu berhubungan dengan uang. Dan ini bukan main-main. Tapi langsung ketua sinodenya dan bendahara umum sinode, pendeta John Weol dan pendeta Brando Lumatau ya, BL, Brando Lumatau. Namun di jam yang berbeda. Namun berdasarkan informasi dari penerima tamu di Reskrimum Polda Metro, keduanya tidak memenuhi panggilan penyidik. Oke? Atas dugaan bukan penggelapan ayam, tapi penggelapan dana. Oke? Ya, kita tunggulah. Ini bagiannya polisi, teman-teman, bukan bagian kita. Kita cuma menyampaikan berita di sini. Ya, tugas saya hanya menyampaikan berita. Dan GPDI itu apa sih gitu kan? Nah, jadi saya kasih tahu dulu karena tadi disebut karismatik ya. GPDI ini adalah Gereja Pentakosta di Indonesia. Dan dia adalah salah satu lembaga Kristen di Indonesia yang mempercayai Allah yang Esa, Allah Tritunggal, dalam namanya yang berkuasa, nama Allah Bapa, nama Allah Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan
Ini ya, GPDI percaya dan menantikan kedatangan Yesus kedua kali, bukan sebagai bayi seperti pada peristiwa Natal, namun sebagai raja di atas segala raja. Penggunaan nama ini merupakan sebagai pengganti nama Vereniging de Pinkesmetik in Netherlands, Oost-Indie. Aliran ini merupakan salah satu denominasi Pentakosta terbesar, ya, Pentakosta yang terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, teman-teman. Ini sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Pendirinya adalah Rev. W.H. Ophilier dan Rev. Richard van Cleveren, Rev. Cornelius E. Grosbeck. Didirikan tahun 1921, teman-teman. Jadi ini salah satu sinode tertua lah. Ya, salah satu sinode yang sudah cukup lama dan bisa dibilang cabangnya juga banyak, teman-teman. GPD ini gampang kalian temukan. Salah satu gereja besar ya. Bukan gereja seperti Risuli Lubis, MYM, enggak. Ini gereja gede, teman-teman. Gereja yang gede, cabangnya banyak ya. Ini websitenya, kalian bisa lihat. Dan setahu saya cabangnya hampir tersebar di semua kota-kota besar. Mereka juga nih punya STT, ya, punya STT sendiri. Karena memang kalau sudah sebesar ini pasti punya ini. Nah nih, ada GPDI di Amerika, GPDI Australia, GPDI World, ya. Banyak cabangnya, teman-teman. Jangan main-main. Ini sudah mendunia nih. Duitnya ya gede juga, teman-teman. Jangan main-main. Nih. Oke. Ini kan dibangun dari zaman dulu. Jadi tentu saja sudah besar, sudah punya banyak jemaat, dan sekali lagi ribut, ya. Ada ribut. Yang melaporkannya dari internal, teman-teman. Jadi yang melaporkan ketua sinodenya itu anggotanya sendiri. Dari internal GPDI sendiri, dari orang dalam, bukan orang luar. Kalau orang luar yang laporkan mungkin ada ini ya, ada asumsi bahwa wah itu kan persaingan gitu kan. Misalnya gereja lain laporkan dia ada persaingan atau enggak ingin mengecilkan dia atau enggak ingin menjatuhkan GPDI ini enggak. Jadi dari orang dalam sendiri artinya ada konflik kepentingan. Ada konflik kepentingan di dalam GPDI sehingga terjadilah pelaporan tersebut. Dan ini mengenai uang iuran, teman-teman. Bahkan GPDI itu punya 10.000 pendeta. Bayangkan, teman-teman, pendetanya saja ada 10.000. Ya, apalagi jemaatnya. Kan nggak mungkin pendeta 10.000, jemaat 10.000. Konyol. Gitu, konyol. Minimal 100.000 kan gitu. 10.000 pendeta, 100.000 jemaat. Bahkan bisa jadi lebih. Betul nggak? Jadi ini masalah iuran. Iuran 10% pendapatan. Wih, udahlah, uang lagi nih teman-teman ya, ribut lagi karena uang. Uang lagi, teman-teman. Saya bahas yang ginian nih cuma bikin malu, ya, bikin malu teman-teman. Tapi ya saya tampilkan kenapa? Supaya teman-teman lihat bahwa banyak yang harus dibereskan oleh teman-teman kita Kristen daripada kalian sibuk bahas agama Islam, daripada kalian sibuk menyerang iman kami. Karena saya yakin, di antara laskar-laskar Polycarpus, pasti ada yang jemaatnya GPDI. Kan begitu. Ada yang jemaatnya HKBP. Mending fokus beresin internal. Mending kalian buat konten mengkritisi internal kalian, memperbaiki internal kalian, daripada kerjanya komentar-komentar menjelekkan Islam, menyerang agama Islam. Itu kan nggak baik. Kalau kalian nanya, loh kamu aja bahas Kristen. Loh saya bahas berita, teman-teman. Yang saya bacakan sesuai dengan apa yang tertulis. Kecuali saya tambah-tambahin. Tertulisnya seperti itu, saya sampaikan seperti itu. Dan tujuan, niat saya adalah mengingatkan kalian. Mengingatkan kalian untuk sadar bahwa seharusnya yang jadi fokus kalian adalah internal. Bukan menyerang agama orang lain. Karena kita lihat sekarang banyak sekali channel-channel Polycarpus yang hobi. Yang kerjanya, ya bukan hobi sih, udah kerjaan jadinya. Karena dibayar. Kan gitu. Mereka dibayar untuk menyerang iman orang lain. Mereka setiap hari buat konten menghujat agama orang. Mending kalian fokus internal kalian. Saya agak senang dengan Andre Tungtung ya. Dia punya beberapa channel. Ya, ada yang channel pribadi dia, ada channel yang dia kongsi join sama teman-temannya. Ada yang channel-channel kongsi dia itu fokusnya adalah internal kekristenan. Mengkritisi Kristen. Nah, itu bagus. Nah, kan gitu bagus gitu. Jangan sibuk nyerang agama orang, nggak bagus. Harus balance lah. Kan begitu. Jadi tujuan saya adalah supaya kalian melihat sendiri bahwa kalian pun masih banyak yang bisa dikerjakan. Ya, jadi nggak perlu buat konten-konten yang nggak penting.
Dan sekali lagi, ya saya juga mau kasih tahu teman-teman bahwa konten-konten seperti ini yang bersifat berita, sebenarnya saya taruh di channel satu lagi. Tapi entah kenapa, karena channelnya belum banyak yang nonton, sementara saya taruh di sini dulu. Ya, jadi bagi teman-teman jangan lupa di subscribe HMC News. Jadi ini channel fokus kepada pemberitaan. Ya, kalian bisa lihat di sini, nih gempar dan mengejutkan azan berkumandang di istana Inggris. Ya, jadi berita-berita itu saya taruh di sini. Sedangkan reaksi dan yang lebih lebih panjang dan lebih aneh-aneh saya taruhnya di Jadid HMC. Kalau yang cepat-cepat berita saya taruh di HMC News. Jadi bagi teman-teman jangan lupa di subscribe dan didukung HMC News ya. Linknya saya taruh di bawah. Bagi teman-teman yang mau subscribe, mau nonton, jangan lupa aktifkan loncengnya ya biar nggak ketinggalan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Ya, makasih ya, Bos. Satu. Dapat semua. Kredit. Makasih, Tunggu, satu. Lu goblok. Ini sendok, tunggu. Astagfirullah. Bu, santai, satu. Ini bahaya kok, nanti kok. Tunggu. Satu yang di belakang. Kasihan kok. Oh, saya kok. Nenek dulu. Tunggu dulu, yang tua dulu. Ini kok ada yang tua satu. Ini baby dulu nih, baby saya. Ya Allah. Oh, gak dikasih dari tadi. Ya. Kasih ke dong, Kok. Kok anak kasih. Waduh. Ini kok anak saya. Kalau saya aja bukan kalian. Oh, ini kok kasih anak kok. Oh, mantan buta aja. Ini lagi. Anak saya mau dapat. Oh iya, Eko ini gua kasihin kok anak kecil kok. Gua juga. Ya, makasih. Terlalu maju banget. Saya belum Anjir. Habis nih. Terakhir.